Assalamualaikum. Halo teman-teman. Hari ini kita akan membuat cemilan crispy keripik bawang. Berbahan utama tepung tapioka, hasilnya enak dan bikinnya mudah. Yuk simak bahannya. Siapkan 500 gram tepung tapioka atau tepung kanji, 100 gram tepung terigu, 1 butir telur, ini ukuran besar ya. 30 gram bawang putih cincang halus sekitar 4-5 siung. Lalu 50 gram bawang merah cincang halus juga sekitar 8-10 siung. Lalu 1 batang seledri iris halus, ini jika suka ya, jadi bahan opsional. Lalu untuk bumbunya di sini ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir, dan 1 sendok makan margarin. Oke, semua bahan sudah siap. Selanjutnya masukkan tepung tapioka, telur, bawang putih dan bawang merah, beserta cincangan seledri. Lalu masukkan bumbu dan margarin. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Oke, sisihkan. Selanjutnya siapkan teflon, masukkan tepung terigu. Tambahkan 350 ml air. Ini masukkan setengah bagian saja secara bertahap. Kalau kurang bisa ditambah. Aduk kembali sampai jadi adonan yang lembut. Nah, seperti ini. Kemudian nyalakan api kecil, masak tepung terigu hingga mengental. Tujuan tepung dimasak agar nanti hasil adonannya itu lebih lembut ya. Tidak mudah kering. Lalu masukkan adonan tepung ke dalam campuran tapioka. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya didihkan air sisa tadi yang dari 350 ml. Jadi masukkan air panas. Aduk-aduk kembali. Selanjutnya saya uleni dengan tangan karena ini adonannya itu semakin berat ya. Kemudian masukkan sisa air panas tadi. Uleni kembali sampai menjadi adonan yang lembut. Jadi selama menguleni gunakan air panas. Total air yang saya gunakan dari awal hingga akhir itu 350 ml. Nah, ini adonan sudah jadi. Bagi adonan menjadi 2 atau 3 bagian. Ambil 1 bagian adonan, lalu tekan-tekan dan padatkan. Lalu bentuk memanjang. Dikira-kira saja ya diameternya. Lanjutkan ke seluruh adonan. Tutup adonan dengan kain bersih. Diamkan di lemari es minimal 2 jam agar lebih kaku. Misal gak ada lemari es, langsung aja dipotong-potong juga bisa. Bagi menjadi beberapa potongan biar lebih mudah. Kemudian iris tipis adonan keripik bawang ini. Usahakan tipis ya, agar hasilnya nanti crispy dan renyah. Kayak bikin kerupuk ya, tapi ini pakai adonan mentah. Nggak pakai dikukus dulu. Kalau sudah cukup irisannya, panaskan minyak dengan api kecil. Masukkan irisan keripik bawang ke dalam minyak goreng yang sudah panas. Jangan diaduk-aduk agar adonan menjadi kokoh dulu. Kalau sudah mengembang semua, baru diaduk-aduk ya, agar matangnya merata. Goreng terus dengan api kecil sampai keripik bawang berubah warna menjadi kekuningan dan ringan. Proses menggorengnya cukup lama, sekitar 13-15 menit. Jadi kering dan bisa jadi lebih awet ya.
Cincangan bawang putih dan merah memberi motif yang menarik pada keripik bawang ini. Hasil jadinya setengah kilo tepung tapioka, banyak banget. Biarkan dingin sebelum dikemas ke dalam toples atau plastik. Terlihat menarik dan enak ya. Sekarang kita coba tes rasanya dulu. Bismillah. Kriuk banget ya, rasanya juga enak dan gurih. Kalau yang ketebelan, rasanya seperti basreng crispy, tapi agak alot dikit deh. Tapi tetap enak. Sekarang kita coba kemas ya. Ini saya pakai pouch ukuran 12 kali 20 cm. Bagus juga ya, tinggal kasih stiker jualan kalian biar lebih menarik. Nah, bahan modal satu resep ini habis sekitar 20.000, jadi 7 pouch. Satu pouchnya sekitar 2.800, bisa dijual harga 5.000. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat cemilan kue telur gabus tanpa keju. Ini super gampang dan ekonomis. Hasilnya juga enak, kriuk, dan gurih. Bisa juga buat ide jualan di rumah ya. Sekarang kita siapkan bahannya dulu, cuma 5 aja loh. Yang pertama kita tuang 2 butir telur ke dalam mangkok yang besar atau wadah stainless. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, bisa sapi atau ayam. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata dengan whisker. Selanjutnya, masukkan 200 gram tepung tapioka atau sekitar 20 sendok makan. Kemudian aduk-aduk sebentar dengan sendok atau spatula. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan margarin. Uleni hingga tercampur rata. Nah, adonan semakin berat, uleni dengan tangan sampai menjadi adonan. Sampai adonan ini kalis dan bisa dipulung ya. Nah, adonan akan lentur dan mudah dibentuk. Siapkan minyak goreng secukupnya di wajan. Kemudian, ambil sejumput adonan, lalu pilin dengan kedua tangan sampai membentuk seperti ini. Masukkan adonan yang sudah terbentuk memanjang langsung ke dalam minyak goreng dingin. Kalau di daerahku, kue telur gabus ini namanya bidaran atau kue bolot. Kalau di daerah kalian namanya apa? Apakah sama? Nah, lanjutkan pilin-pilin adonan menggunakan telapak tangan sampai mulus, lalu langsung jatuhkan ke minyak. Pastikan semua adonan yang terbentuk itu terendam. Kalau sudah cukup banyak, lanjut kita goreng. Nyalakan api kecil. Panaskan wajan yang berisi adonan telur gabus. Biarkan aja dulu, jangan dibolak-balik. Biarkan mengapung dan kokoh. Kalau semua sudah mengembang, baru bisa dibolak-balik agar matangnya merata ya. Gunakan api kecil dari awal hingga akhir. Goreng terus sampai telur gabus ringan dan kecoklatan. Angkat telur gabus dari wajan dan tiriskan. Lihat, minyaknya itu langsung tiris ya. Hasilnya tidak berminyak. Kemudian dinginkan sebelum dikemas. Ini tadi saya kerjakan sambil menunggu menggoreng. Gorengnya itu cukup lama, sekitar 15 menit ya. Jadi bisa disambi seperti ini.
Jadi bisa disambi dengan membentuk kue gabus dengan wajan atau wadah lain. Intinya adonan harus terendam minyak. Goreng dalam minyak yang suhunya itu sudah turun. Goreng telur gabus dengan cara yang telah saya jelaskan sebelumnya. Sebelum mengapung, jangan diapa-apakan. Goreng sampai kering dan kecoklatan ya. Kemudian angkat. Hasil jadinya cukup banyak ya untuk 200 gram. Hasilnya mulus, teksturnya kriuk dan renyah. Rasanya juga gurih banget, gak kalah sama telur gabus yang pakai keju. Sama-sama enak dan gurih. Bisa banget buat isi toples lebaran ya. Ini saya tata di plastik pouch ukuran 20 x 12 cm, lalu diberi stiker jadi 3 pouch ukuran besar. Modal bahan satu resep ini habis 10.000 aja, dibagi 3 pouch, jadi pouchnya sekitar harga 3.500. Bisa dijual dengan harga 5.000 sampai 7.000 atau lebih atas lagi. Sesuaikan. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Hari ini kita akan membuat kue donat kering dengan lapisan gula salju. Warna dan bentuknya cantik, bisa untuk ide jualan ya. Sekarang yuk mari kita siapkan 3 butir telur. Ini suhu ruang ya. Masukkan ke dalam mangkok besar. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk-aduk hingga tercampur rata dengan whisker. Selanjutnya tambahkan 250 gram tepung tapioka atau sekitar 25 sendok makan. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, adonan sudah berat. Untuk menguleni dengan spatula, lanjutkan dengan tangan bersih ya. Tapi kalau tekstur masih berat dan keras, bisa ditambahkan setengah sampai 1 sendok makan margarin. Karena besar kecil telur itu tidak sama ya, jadi dibantu dengan margarin. Nah, sudah terbentuk adonan. Adonannya ini mudah dibentuk. Lalu bagi adonan menjadi 4 bagian yang sama. Beri pewarna makanan pada masing-masing adonan. Saya beri warna hijau, merah, dan kuning. Uleni kembali adonan sampai warnanya ini tercampur. Sudah tercampur semua. Sekarang ambil sejumput adonan, kemudian bentuk bulat dan sedikit dipipihkan. Selanjutnya, lubangi bagian tengah adonan dengan sumpit atau stik permen yang telah dicelup dengan minyak goreng. Pastikan bolong sampai ke baliknya ya. Lalu masukkan adonan yang terbentuk donat ke dalam minyak goreng dingin dalam wajan. Sudah cukup adonan yang terbentuk di wajan, kemudian nyalakan api kecil. Panaskan wajan yang berisi adonan donat. Biarkan aja dulu ya, jangan dibolak-balik, biarkan mengapung dan kokoh. Kalau semua sudah mengembang, baru bisa dibolak-balik agar matangnya merata ya. Gunakan api kecil dari awal hingga akhir, goreng terus sampai donat kering ini ringan dan kecoklatan. Selanjutnya, angkat donat kering dari wajan dan tiriskan.
Nah, selanjutnya kita akan membuat lapisan gula saljunya. Masukkan 100 gram gula pasir, taruh di wajan anti lengket ya. Lalu tambahkan 70 ml air atau sekitar 7 sendok makan. Lalu tambahkan setengah sendok teh vanila cair biar lebih harum nantinya. Aduk-aduk dan masak hingga gula mendidih dan agak surut. Masak hingga sampai agak kental seperti sirup ya. Kemudian masukkan donat kering ke dalam larutan gula. Aduk-aduk sampai sirup gula menyelimuti donat kering. Tetap tenang, meskipun terlihat basah, nantinya gula akan menjadi kering seperti salju yang menyelimuti kue. Aduk-aduk terus ya. Nah, larutan gula akan menjadi lapisan tipis menyelimuti donat kering. Hasilnya seperti ini. Kemudian angkat donat kering dari wajan dan dinginkan. Cocok buat sajian kue kering lebaran, warna-warni menggemaskan ya. Sekarang, yuk mari kita coba. Hasilnya renyah, rasanya enak, manis, dan gurih. Buat ide jualan juga cocok ya, karena donat kering ini enak dan menarik. Saya taruh di plastik pouch ukuran 20 x 12 cm. Biar lebih cantik lagi, beri stiker jualan kalian. Sudah layak jual kan? Cantik kue dan pengemasannya. Hasilnya 500 gram, pouch besar jadi 3, lebih pouch satu kecil seperti ini. Kalau pouch kecil bisa jadi 6 pouch ya. Nah, bahan modalnya satu resep ini habis Rp15.000, misal jadi 6 pouch, satunya ini modalnya 2.500. Bisa dijual mulai harga Rp4.000 sampai Rp6.000. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat cemilan kue telur gabus keju. Ini bikinnya anti ribet dan hasilnya enak, renyah dan gurih. Cocok buat isi toples atau ide jualan cemilan ya. Sekarang kita siapkan 250 gram tepung tapioka, 2 butir telur, 80 gram keju cheddar yang sudah diparut, 2 sendok makan margarin, dan setengah sendok teh garam. Selanjutnya siapkan blender, masukkan telur, keju parut, garam, dan mentega ke dalam blender. Blender bahan ini sampai halus dan tercampur rata. Kemudian masukkan tepung tapioka ke dalam wadah yang lebih besar. Tambahkan blenderan keju. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Adonan masih berbutir, uleni dengan tangan agar menjadi adonan. Uleni terus sampai adonan kalis dan bisa dipulung. Jika kurang lembek bisa ditambahkan sedikit margarin. Nah, ini adonan sudah mudah dibentuk jadi tanpa tambahan margarin. Kemudian siapkan minyak goreng secukupnya di wajan. Ambil sejumput adonan, kemudian pilin dengan kedua tangan. Masukkan adonan yang sudah terbentuk memanjang langsung ke dalam minyak goreng yang sudah dingin. Mudah banget ya bentuknya. Untuk ukuran besar kecilnya sesuai selera saja. Bentuk kue telur gabus sampai memenuhi wajan. Kemudian panaskan wajan dengan api kecil. Goreng kue telur gabus dengan api yang kecil. Biarkan saja, jangan diaduk-aduk ya. Biarkan mengapung dan kokoh.
Kalau semua sudah mengembang, baru bisa dibolak-balik agar matangnya itu merata. Gunakan api kecil dari awal hingga akhir. Goreng terus sampai telur gabus ringan dan kecoklatan. Selagi menunggu proses goreng, bisa disambi membentuk telur gabus di wajan lain ya. Kalau sudah kecoklatan, angkat telur gabus dari wajan dan tiriskan. Lihat, minyaknya itu langsung tiris ya, hasilnya jadi tidak berminyak. Pastikan kue telur gabus keju ini dingin sebelum dikemas agar awet dan kriuknya ini tahan lama. Untuk 250 gram tepung tapioka hasilnya sebanyak ini ya. Bentuknya besar kecil. Sekarang mari kita tes kriuk. Untuk teksturnya dipastikan renyah dan kriuk. Rasanya yuk mari kita coba sama-sama. Enak, tidak terlalu asin, namun gurih kejunya itu berasa banget ya. Bisa banget buat isi toples lebaran, atau kita gunakan kemasan plastik pouch. Ukuran 20 x 12 cm ya ini, lalu beri stiker, jadi 4 buah pouch ukuran besar. Nah, modal bahan satu resep ini habis Rp18.000 dibagi 4, jadi satu pouchnya sekitar 4.500. Bisa dijual dengan harga 8.000 sampai 10.000. Harga di setiap daerah bisa berbeda. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Hari ini kita akan membuat cemilan kue telur gabus versi manis. Jadi tidak hanya rasa gurih, tapi juga dilapisi dengan gula salju. Penasaran cara buatnya? Simak sampai selesai ya. Oke, siapkan mangkok. Masukkan 3 butir telur ke dalam mangkok besar. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah itu tambahkan 250 gram tepung tapioka atau sekitar 25 sendok makan. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Sudah berat menguleni dengan spatula, lanjutkan dengan tangan bersih ya. Tapi kalau teksturnya masih berat dan keras, bisa ditambahkan setengah sampai 1 sendok makan margarin. Karena tadi besar kecil telur itu tidak sama ya. Nah, sudah terbentuk adonan. Adonannya ini mudah dibentuk. Kemudian bagi menjadi 4 bagian yang sama. Ambil satu bagian adonan, kemudian beri pewarna makanan secukupnya. Uleni pewarna makanan dengan adonan sampai tercampur. Nah, ini saya beri warna hijau, ungu, merah, dan putih. Lalu siapkan minyak goreng secukupnya di wajan. Ambil sejumput adonan, kemudian pilin dengan kedua tangan. Masukkan adonan yang sudah terbentuk memanjang langsung ke dalam minyak goreng dingin. Lanjutkan pilin-pilin adonan menggunakan telapak tangan sampai mulus, lalu langsung jatuhkan ke minyak. Pilin adonan terus sampai memenuhi wajan. Pastikan adonan terendam minyak ya. Kemudian nyalakan api kecil. Panaskan wajan yang berisi adonan telur gabus. Biarkan aja dulu, jangan dibolak-balik. Biarkan mengapung dan kokoh.
Kalau semua sudah mengembang, baru bisa dibolak-balik agar matangnya merata ya. Gunakan api kecil dari awal hingga akhir. Goreng terus sampai telur gabus ringan dan kecoklatan. Kemudian angkat telur gabus dari wajan dan tiriskan. Selanjutnya kita akan menyiapkan gula saljunya. Masukkan 100 gram gula pasir ke wajan anti lengket, lalu tambahkan 100 ml air, masak dengan api kecil. Aduk-aduk, masak hingga gula mendidih dan agak surut. Masak hingga sampai agak kental seperti sirup. Nah, biar lebih wangi bisa ditambahkan vanila cair. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Masukkan kue telur gabus ke dalam larutan gula. Aduk-aduk terus sampai gula menyelimuti telur gabus ya. Tetap tenang, meskipun terlihat basah, nantinya gula akan menjadi kering seperti salju yang menyelimuti kue. Aduk-aduk terus ya. Nah, larutan gula akan menjadi lapisan tipis menyelimuti kue gabus. Jadi warnanya lebih kalem ya. Kemudian angkat kue telur gabus manis dari wajan dan dinginkan. Hasilnya jadi lebih cantik ya, warna-warni dan ceria. Cocok buat sajian kue kering lebaran. Sekarang yuk mari kita coba. Bismillah. Buat ide jualan juga cocok ya, karena kue telur gabus manis ini rasanya enak, sedikit gurih dan manis. Saya taruh di plastik pouch ukuran 20 x 12 cm, jadi 5 pouch dengan berat 110 gram. Biar lebih cantik lagi, beri stiker jualan kalian. Sudah layak jual kan ya? Cantik kuenya dan pengemasannya. Bahan modal satu resep ini habis sekitar 15.000, dibagi 5, per pouchnya modal Rp3.100. Bisa dijual dengan harga 6.000 sampai 7.000 atau bahkan bisa lebih tinggi ya. Oh ya, harga bahan di setiap daerah bisa berbeda-beda. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.